Kembali bersama saya Sucianisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, 4 orang warga Kota Jambi meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 325 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2025. Namun meski jumlah ini belum menyamai total kasus tahun lalu yang mencapai 600 kasus. Namun tren peningkatan ini menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 325 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2025. 4 orang diantaranya berakhir dengan kematian. Salah satu korbannya adalah bayi berusia 8 bulan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika, mengatakan meski kasus meningkat namun angka kematian menurun dibandingkan tahun lalu. Kasusnya untuk 2025 ini dari Januari sampai dengan Juli 325 dengan 4 kematian. Kalau dibandingkan tahun lalu kan satu tahun itu 625 juga, 625 dengan 1 kematian. Jadi tahun ini memang nampaknya fatality rate-nya lebih meningkat dibandingkan tahun lalu. Ini karena terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi DBD itu kan masa krisisnya 2 sampai 7 hari. Nah, jadi kalau misalnya dibawanya itu sudah hari ke-4, ke-5 itu sudah masuk fase DSS, Dengue Shock Syndrome. Nah, itu yang biasanya menyebabkan kematian. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat kalau misalnya ada anak atau dirinya sendiri atau keluarga yang demam tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit. Jadi jangan tunggu besok sampai akhirnya lemas ya. Dinas Kesehatan Kota Jambi menghimbau masyarakat untuk rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menguras dan menutupi tempat-tempat yang berpotensi menjadi wadah berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Ratnasari, Kompas TV Jambi. 3 unit rumah kontrakan di Jalan Sudirman, Kecamatan Jelutuk, Kota Jambi ludes terbakar. Kebakaran disebabkan puntung rokok. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 3 unit rumah kontrakan di Jalan Sudirman, Kelurahan Talangjau, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ludes terbakar. Kebakaran disebabkan puntung rokok anak jalanan yang sering nongkrong di lokasi kejadian. Mendapat informasi kebakaran, tim damkar langsung turun ke lokasi melakukan upaya penyelamatan dan pemadaman. Kobaran api cukup besar lantaran kuatnya hembusan angin. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Kota Jambi tiba di lokasi, menurunkan 7 armada mobil pemadam dan 30 personil. Saat ini api sudah padam dan upaya pendinginan di lokasi agar api tidak hidup kembali. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dijelaskan terkait kronologis kebakaran hari ini. Pada pukul 17.30 kita menerima laporan dari Polsek 1272 dan juga layanan oleh damkar. Ada rumah non permanen yang terbakar, di mana rumah ini tidak ada yang menunggu dan 3 bedeng, dan satu lagi ada 2 rumah, tetapi dapurnya yang terbakar. Dan dugaan dari kami pada saat melakukan pemadaman ini adalah dari puntung rokok yang diduga berasal dari anak-anak jalanan yang berkumpul di bawah rumah tersebut. Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati meninggalkan rumah di musim kemarau. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, acara pernikahan di Sopo Godang, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi semula berlangsung sakral berubah menjadi panik. Pasangan mempelai pria Rahmat Hutahuru kesulitan melepas cincin lantaran kekecilan. Acara pernikahan di Sopo Godang, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi semula berlangsung sakral namun berubah menjadi panik. Pasangan mempelai pria Rahmat Hutahuru kesulitan melepas cincin lantaran kekecilan. Awalnya cincin tersebut dipasang di jari manis kiri, namun saat pemasangan cincin di hadapan pendeta, diberitahu agar cincin dipasang di jari manis kanan. Untuk mengatasi masalah ini, pihak keluarga melapor ke Damkar Kota Jambi.
Ya, tadi kejadiannya pengantin cowok ini dibawa ke belakang. Saya tidak tahu, ternyata berusaha untuk mencabut cincinnya. Ternyata cincin itu tidak bisa dilepaskan. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi saya tadi ada pikiran langsung menghubungi tim damkar. Kira-kira begitu. Pengantinnya tadi kesakitan. Pengantinnya kesakitan. Sakit. Memang udah nggak tahan lagi dia. Makanya tadi suruh telepon tim damkar tadi. Lama nggak tadi potongnya? Dipotong tadi nggak lama, luar biasa. Terima kasih buat Pak Damkar semua. Sukses. Mendapat informasi, petugas Damkartan Kota Jambi langsung menurunkan 4 orang personil yang dipimpin langsung Kepala Damkar Kota Jambi. Pelepasan cincin akhirnya berhasil dalam 5 menit. Salah satu keluarga yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan di Gereja HKBP Sopo Godang Gebeleo di Kota Baru, di mana pada saat melaksanakan pemasangan cincin pernikahan mempelai laki-laki, cincin tersebut sangat kecil dan terjepit, dan kita menurunkan personil sebanyak 4 orang untuk melakukan evakuasi pelepasan cincin. Alhamdulillah dapat dilepas sehingga untuk pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan itu dapat berjalan dengan lancar, dan kepada mempelai pria juga dapat merasa aman dan nyaman dengan setelah dilepasnya cincin tersebut. Atas kesigapan petugas damkar, pihak keluarga mengucapkan terima kasih ke petugas damkar Kota Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Petani karet di Desa Muaro Pijauan, Kabupaten Muaro Jambi, keluhkan harga karet yang semakin menurun. Yang saat ini harga 1 kg karet Rp10.000. Bahkan harga karet murah, banyak petani yang memotong pohonnya. Petani karet di Desa Muaro Pijauan, Kabupaten Muaro Jambi, keluhkan harga karet yang semakin menurun. Saat ini harga 1 kg karet Rp10.000, bahkan murah harga karet. Banyak petani yang memotong pohonnya. Ateng, salah satu petani sekaligus pengepul karet, mengeluh anjloknya harga karet. Biasanya dalam satu pekan bisa mengumpulkan 1,5 ton. Kini menurun menjadi 800 kg. Bulan-bulan kemarin sih sudah sampai hampir 11.000 ke petani kan. Oke. Nah, Artinya ada penurunan 1.000 Bang ya? Iya. Itu yang dikeluhkan petani. Sekarang kan nge-track daun rontok nih. Oh jadi sekarang juga musim ini Bang ya, panennya sedikit ya? Iya sedikit. Biasa hasilnya 15, paling sekarang kena daun rontok nih paling tinggal 10.000, 10 kilo, 12 kilo. Jauh penurunannya. Ya, berarti kisaran 800 kilo, 1.000 kilo, 1 ton. Itu paling kencang. Biasanya kalau normal enggak nge-track bisa lah 2 ton 1 minggu, 1,5 ton. Juga karena harga penurunan. Jadi yang motong juga banyak alih profesi. Oh gitu ya. Cari buruh sawit, bangunan. Karena kalau motong aja kan tidak mencukupi untuk keluarga. Petani berharap pemerintah memperhatikan petani karet, terutama harga karet jangan sampai anjlok, membuat perekonomian petani menurun. Komoditas ini semakin ditinggalkan karena banyaknya peralihan menjadi kebun sawit. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos telah menjadi salah satu solusi utama dalam pertanian berkelanjutan. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Pupuk kompos sebagai solusi ramah lingkungan adalah kemampuannya dalam mengelola limbah organik. Limbah organik dan limbah perusahaan yang seharusnya menjadi sampah bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Bahkan warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Produksi kompos organik menggunakan bahan dari limbah abu perusahaan sawit dan limbah peternakan ayam bertelur. Proses pembuatan pupuk kompos organik ini dimulai dari penyediaan bahan baku, melakukan proses inkubasi sampai 7 hari untuk menghidupkan mikroba agar bahan baku tercampur.
Setelah itu dilanjutkan ke proses inkubasi kedua selama 15 hari dan siap untuk panen. Pupuk kompos organik ini tidak menjual bobot air, tapi menjual pupuk murni dengan kualitas unggul. Kelebihan pupuk kompos organik yaitu pada musim kemarau lebih cepat serap pupuk, sedangkan pupuk kimia tidak mampu serap dengan cepat karena air di tanah kurang. Selain itu, pupuk kompos juga sangat hemat biaya mencapai 50% dan kurangi pencemaran. Tanaman lebih subur dan tanah tetap subur. Pupuk kompos organik yang berasal dari beberapa bahan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Desa Ibru. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari beberapa perusahaan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan limbah dari pabrik kelapa sawit, itu ada abu dan solid. Kemudian ada juga dari pabrik peternakan ayam petelur, yang kami manfaatkan adalah limbah feses ayam. Untuk penggunaan pupuk kompos ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bahwa kita wabil khusus di daerah Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, kita menemui beberapa musim, yaitu bisa kita katakan musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini pupuk kimia tidak mampu terserap secara cepat, karena memang kadar air yang ada di dalam tanah kurang. Nah, sehingga solusi atau keunggulan dari pupuk kompos ini adalah pupuk yang mampu digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian yang kedua, hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau di tanaman sendiri itu memiliki keunggulan, tanaman akan terus makan di dalam tanah, karena pupuk kompos ini slow release atau lambat tersedia di dalam tanah, tapi terus ada di dalam tanah, sehingga tanaman kita itu lebih baik, subur, tanpa cepat kehilangan dari unsur hara yang ada dalam tanah. Untuk pemasaran kita saat ini ada 2 wilayah besar, yaitu Jambi dan Sumsel, Sumatera Selatan, jauh lebih irit. Kemudian nanti penggunaan dari pupuk kompos ini per tahun hanya lebih kurang 1-2 kali saja. Untuk harga 1 karung pupuk kompos organik Rp115.000 per karung. Saat ini penjualan sudah ke Sumatera Selatan dan Riau. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Suci Nisa mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.